Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru dengan tema Jemaat yang Bersatu. Kita puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita telah melewati sepanjang hari ini dengan penyertaan-Nya. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan hati, membuka firman Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui renungan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih, pemeliharaan, serta penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman. Kami memohon Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Umat Pilihan Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Allah mempunyai satu jemaat di dunia ini. Ialah umat pilihannya yang memelihara segala hukumnya. Ia sedang memimpin bukan keturunan yang liar, bukan satu di sini dan satu di sana, melainkan satu umat. Kebenaran adalah suatu kuasa yang menyelamatkan, tetapi jemaat yang suka berkelahi bukanlah jemaat yang menang. Ada lalang di antara gandum. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami percaya mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Matius 13 ayat 28 dan 29. Jaring Injil mengumpulkan bukan saja ikan yang baik, tetapi juga ikan yang tidak baik. Dan hanya Tuhanlah yang mengetahui siapakah yang menjadi miliknya. Adalah kewajiban seseorang berjalan dengan rendah hati karena Allah. Kita tidak boleh mencari sesuatu pekabaran yang aneh dan baru. Jangan hendaknya kita memikirkan bahwa umat Allah yang sedang berusaha berjalan dalam terang membentuk Babel. Meskipun ada keburukan-keburukan di dalam gereja dan akan selamanya ada sampai kesudahan dunia, namun gereja pada akhir zaman hendaknya menerangi dunia yang najis dan rusak moralnya oleh dosa. Jemaat yang lemah dan berkekurangan yang perlu terus ditegur, diamarkan dan dinasihati adalah satu-satunya sasaran di dunia yang di atasnya Kristus memberikan perhatiannya yang paling utama. Dunia ini adalah suatu bengkel yang dalamnya oleh kerja sama antara manusia dan wakil-wakil ilahi, Yesus sedang mengadakan percobaan oleh anugerahnya dan kemurahan ilahi atas hati manusia. Allah mempunyai suatu umat yang khas, suatu gereja di dunia ini yang paling unggul dari semuanya dalam kecakapannya mengajarkan kebenaran dan mempertahankan hukum Allah. Allah mempunyai wakil-wakil yang ditentukannya, orang yang sedang dipimpinnya, yang telah menanggung panas dan beban hari itu, yang sedang bekerja sama dengan instrumen surga untuk memajukan kerajaan Kristus di dunia kita ini. Biarlah semua orang bersatu dengan wakil-wakil yang terpilih ini, dan akhirnya kedapatan di antara orang-orang yang mempunyai kesabaran yang saleh, memelihara hukum Allah dan iman akan Yesus. Jemaat Allah di bumi ini satu dengan jemaat Allah di surga. Orang percaya di bumi ini dan makhluk-makhluk di surga yang belum pernah jatuh membentuk satu jemaat. Dikutip dari buku Nasihat bagi Jemaat halaman 334-335. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami baca dan boleh menjadi perenungan malam ini. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu, bukan karena jasa atau kebaikan kami, melainkan semata-mata oleh kasih karunia-Mu. Tolonglah kami agar hidup sesuai dengan panggilan-Mu,
menjadi umat yang setia, taat kepada firman-Mu, memancarkan kasih Kristus, dan menjadi terang dimanapun kami berada. Kuatkanlah iman kami ketika menghadapi pencobaan dan tantangan hidup. Mampukan kami untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan setia sampai kedatangan Yesus yang mulia. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan selalu dimuliakan. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam pemeliharaan. Berikanlah tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, pikiran yang tenang, dan hati yang dipenuhi damai sejahtera-Mu. Lindungilah kami dari segala bahaya, serta bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.